Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Phoenix. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal literasi numerasi PPAD Kota Yogyakarta tahap 3. Nah, sebelum kita lanjut ke soalnya, maaf ya, suara Mimin ini agak serak-serak gimana gitu, karena baru flu ya. Tapi semoga aja nanti nggak mengganggu penjelasan dari Mimin ya, dan kalian bisa tetap paham. Oke, sebelum kita lanjut ke soalnya, jangan lupa ya kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11 sampai 20 ya pada video ini. Nah, nomor 11 itu terdapat koperasi simpan pinjam maju sejahtera. Bunga pinjamannya itu 9% per tahun, bunga simpanannya 6% per tahun, biaya administrasi itu 2.000 per bulan. Seorang anggota koperasi simpan pinjam, dia itu menyimpan uang sebesar 9 juta, menyimpan ya, selama 18 bulan dengan ketentuan seperti pada gambar. Berdasarkan informasi tersebut ditentukan pernyataan berikut. Nah, kita cek pernyataan yang betul itu yang mana. Yang pertama itu dia bunga 1 bulan ya, 1 bulan. 1 bulan itu berarti 1/12 dikali persenannya berapa? Kalau dia menyimpan, dia dapat 6% per tahun keuntungannya. Berarti dikali 6/100 dikali 9 juta. Ini kan bisa kita coret. 90 bagi 2, 45. 100-nya bisa kita coret. Jadi sisanya 45.000. Nah, ini kan salah ya. Harusnya 45. Jadi yang betul adalah yang pernyataan kedua. Kalau kalian mau hitung juga bisa. Berarti bunga 18 bulan. Pakai rumus yang sama dengan pernyataan satu. Tinggal ini 18 dibagi 12 kali 6/100 kali 9 juta. Kalau kalian hitung, itu jawabannya 810.000. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Total biaya administrasi selama 18 bulan. Biaya admin itu berapa? 2.000 ya, 2.000 per bulan. Lanjutannya 18 bulan, berarti 18 kali 2.000. 18 kali 2, 36.000. Ini admin ya. Salah ya. Berarti yang benar yang keempat, 2 dan 4. Nah, kalau kalian mau cek nomor 4 itu saldo akhir. Saldo akhir itu 9 juta ditambah 810 dikurangi 36.000. Kalau kalian hitung nanti jawabannya 9.774.000. Kita lanjut ke nomor 12. Menjelang Lebaran, banyak toko menjual barang dengan banyak penawaran spesial yang berbeda. Gambar berikut adalah beberapa strategi potongan harga dari beberapa toko. Tika akan membeli 3 buah tas untuk saudaranya agar mendapatkan harga yang termurah, maka toko yang tepat untuk Tika membeli adalah. Nah, kita cek yang pertama itu toko Elok. Toko Elok itu satu tas itu harganya 235.000. Berarti kalau beli 3 tas, 3 kali 2, 35.000. Berapa? 705.000. Kemudian toko Zen. Toko Zen itu beli 2 gratis 1. Berarti ini kan kalau kalian beli 2 otomatis udah dapat 3. Jadi harga 2 tas itu bisa dapat 3 tas. 2 kali 400.000. 800.000 ya. Kemudian toko Tisa. Ini ya nama tokonya kalau nggak kelihatan nama tokonya. Toko Tisa. Nah, karena diskonnya 60%, diskonnya 40%, otomatis kita itu harus bayarnya 60% ya.
Berarti 3 tas itu dikali 60% dikali 400.000. Nah, ini kalau kalian hitung, nanti jawabannya 720.000. Kemudian, toko Bunina. Nah, karena ada dua diskon, yang pertama kan diskon 20%. Berarti bayarnya itu 80% dan 75%. Kemudian kita tulis 3 tasnya dikali, kita harus bayarnya 80% dikali harganya, harga tasnya, dikali diskon yang kedua, 75%. Nah, ini bisa kalian coret-coret. Ini juga bisa dicoret ya. Nah, kalau kalian hitung, toko Bunina itu, dia kalau beli 3 tas, hasilnya 720.000. Dia sama dengan toko Tisa. Jadi, yang termurah adalah toko Elok, karena dia harganya 705.000 untuk 3 tas. Jadi jawabannya yang A, nomor 12. Kita lanjut nomor 13. Ini materi aljabar ya teman-teman. Kita cari volume balok kayu tersebut. Volume balok. Volume balok itu rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya itu ini ya. Panjang ini, lebar ini, tinggi ini. Berarti panjangnya kan 4x plus 3 kali 6 kali 3x min 2. Nah, yang ini kita kerjakan dulu. 4 kali 6, 24x. 3 kali 6 plus 18. Kemudian kita kalikan dengan 3x min 2. Ini kali ini. 24 kali 3, 72x kuadrat. Terus 24 kali min 2, min 48x. 18 kali 3 plus 18 kali 3 berapa? 4254 ya, 54x. 18 kali 2 min 36 sama dengan berapa? 72x kuadrat 54 dikurangi 48 berarti 6 ya, plus 6x min 36. Jadi jawabannya yang mana? 72x kuadrat plus 6x min 36. Jadi yang C ya, jawaban untuk nomor 13. Kita lanjut ke nomor 14. Oke, sebelum itu kalian bisa juga ya kalau mau ngerjain yang 4x dulu. 4x plus 3 kali 3x min 2. Supaya angkanya nggak terlalu gede. Nah, kalau kalian hitung itu nanti 12x kuadrat min 8x plus 9x min 6 sama dengan 12x kuadrat plus x min 6. Nah, ini baru kalian kali 6. Nanti ketemunya sama, cuma kan lebih enak karena angkanya tuh kecil-kecil, perkaliannya juga nggak terlalu gede kan. 72x kuadrat plus 6x min 6. Sama aja sebenarnya, cuma memang angkanya lebih kecil kalau kalian kaliin yang ada x-nya dulu. Kita lanjut ke nomor 14. Nah, di sini kalau 4 apel itu sama kayak 8 jeruk. Berarti satu apel itu 8 bagi 4. 2. Kemudian ini ada 2 mangga. 2 mangga itu ada
Dua mangga. Mangga itu, dua mangga sama dengan 6 jeruk. Berarti 6 dibagi 2, 3. Nah, di sini ada 3 apel sama satu mangga. Berarti apelnya ini adalah 6, mangganya ini 3. Sini 9 ya. Sini juga harusnya 9, tapi ini baru ada 8. Berarti 9 kurangi 8. Satu buah. Berarti kurang satu buah ya. Pada gambar satu dan gambar 2 timbangan dalam keadaan setimbang sempurna. Taman buah jeruk pada gambar 3 agar timbangan dalam keadaan setimbang sempurna adalah satu buah. Ini sering banget ya keluar. Dan ini juga bisa kalian logika. Nah, kita lanjut ke nomor 15. Andra memiliki 66 buah kelereng yang akan dibagikan kepada teman-temannya. Jika 8 teman masing-masing menerima 3 buah, berarti 8 kali 3 ditambah teman lainnya itu menerima 5 buah kelereng. Berarti 5 kali N. Kita nggak tahu N-nya ini berapa orangnya. Itu ada kelereng yang sisa, berarti kurang dari 66 ya jumlahnya. Kemudian, satunya lagi, jika 10 teman masing-masing menerima 5, teman lainnya masing-masing menerima 4, maka jumlah kelereng tidak cukup. Berarti 10 dikali 5 ditambah 4N itu lebih dari 66. Jadi ada dua pertidaksamaan ini ya. Nah, kita cari N-nya. Berarti ini kan 24 plus 5N kurang dari 66. 5N kurang dari 66 dikurangi 24. 5N kurang dari berapa? 66 kurangi 24 itu 42. N-nya berarti kurang dari 8, berapa ya? Berarti kemungkinan N-nya itu adalah kemungkinan ya N-nya 7, 6, dan sebagainya. Tapi kita ibaratin N-nya itu 6, 6, 7 dulu. Kemudian kita lanjut di pertidaksamaan selanjutnya. 10 kali 5, 50 ditambah 4N lebih dari 66. Berarti 4N-nya lebih dari 66 kurangi 50. 4N lebih dari 16N lebih dari 4. Berarti yang lebih dari N itu berarti lebih dari 4 kurang dari 8. Berarti bisa 5, 6, atau 7. Nah, kita cek yang paling gede dulu ya, 7. 7 itu berarti kalau dia itu sininya 7, 8 kali 3, 24. 24 ditambah 35. Berarti berapa? 24 ditambah 35. Berarti 59 ya. 7 tambah 24 ditambah 35. 59. 59 kurang dari 66. Betul nggak? Betul ya. Kemudian kita cek yang pernyataan satunya. Kalau N-nya itu kita ganti 7. Berarti kan 10 kali 5, 50 ditambah 4 kali 7. 50 ditambah 28, 78. Nah, ini juga lebih dari 66. Berarti yang benar adalah 7 N-nya. Nah, ini tadi kan temennya itu ada 8. Berarti total temannya itu 8 ditambah 7 atau 10 ditambah 5. 15.
15 ya jawabannya. Yang C. Nah, ini tuh bisa kalian cari dengan cara yang ini, yang sedikit agak rumit ini. Atau kalian juga bisa langsung coba-coba. Oh, misalkan kalian mau coba yang 14. Yang 14 itu kan berarti kita coba di pertidaksamaan yang ini. 8 kali 3 kan dia 24. 24 ditambah, kalau misalkan kalian mau menjawab yang 14 ini, berarti harus dikurangi 8. Karena temennya awalnya kan ada 8 ya, yang udah dikasih kelereng. Berarti 14 kurangi 8 berapa? 6 ya. 6 dikali 5, 30. Jawabannya berapa? 54. Oh ya, ini betul. 54 itu kurang dari 66. Tapi kita cek di pertidaksamaan yang kedua. Kan berarti 50 ditambah N-nya berapa? Kalau kalian mau 14, N-nya ini 4 ya. N-nya 4, berarti 4 dikali 4, 16. Jawabannya adalah 66. 66 ini pas. Sedangkan ini tuh pertidaksamaannya harusnya lebih dari 66. Jadi yang 14 ini mesti salah. Itu juga bisa kalian coba-coba masukin ke rumusnya. Gitu ya, semoga kalian paham ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 16. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, nah kita cek di sini A-nya ini berapa titiknya? 2,3. B-nya ini 3,6. Nah, kita udah tahu rumus fx sama dengan ax plus b. Nah, x-nya itu kita ganti 2 sama 3. Hasilnya atau fx-nya itu kita ganti 3 sama 6. Berarti bisa kita tulis F2 sama dengan 3, F3 sama dengan 6. Nah, dari sini bisa kita buat persamaannya. Berarti ini 2A plus B sama dengan 3, 3A plus B sama dengan 6. Ini kita kurangkan, kok ini yang dicoret? B dikurangi B ini habis ya. 2A kurangi 3A min A sama dengan 3 kurangi 6 min 3. Berarti A-nya adalah 3. Kemudian kita cari B dengan cara substitusi. 2A plus B sama dengan 3. 2 kali 3 plus B sama dengan 3. 6 ditambah B sama dengan 3. B sama dengan 3 kurangi 6. B sama dengan min 3. A-nya kan 3, berarti pernyataan satunya betul, yang ini salah. Kemudian pernyataan ketiga, fx. Berarti fx itu kan tadi ax. A-nya berapa? 3x plus B-nya min 3. Berarti 3x min 3. Ini salah ya, harusnya min. Otomatis yang keempat ini betul. Kalau kalian mau hitung juga bisa f min 2 sama dengan 3 kali min 2 dikurangi 3. Ini kalian kerjakan dulu. Min 6 dikurangi 3. Min 9. Gitu ya. Jadi yang keempat ini betul. Maka dari itu jawabannya adalah 1 dan 4. Kita lanjut ke nomor 17. Nah, di nomor 17 ini dia pola ya. Pola. Tabungan Dasawisma. Pada pertemuan Dasawisma, Budina dan Buati selalu menabung sejumlah uang yang besarnya tetap seperti tabel berikut. Nah, ini berarti kan sebenarnya bisa kita cari ya UN berapa gitu. Nah, dia itu kan menabung dari April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, terus September, Oktober, November. Di pernyataan cuma sampai November ya. Nah, kita buat gini aja. Tabungan awal itu 100 Budina. Kemudian di bulan April dia
jadi 100.000. Berarti selisihnya berapa? 25.000 ya. Kemudian dari 100 ke 125 sama ya ini. Polanya tambah 25.000. Ini juga tambah 25.000. Nah, Buati itu dia tambah berapa? 70 kurangi 40. 30. 30.000. Ini juga 30.000. Ini juga 30.000. Nah, yang ditanyakan pernyataan pertama, jumlah tabungan Budina pada bulan September. Budina berarti kan tambah 25.000. Juli tambah 25.000 itu 175. Ini tambah 25.000 Agustus itu jadi 200. September jadi 225. Ini salah ya pernyataan satu. Otomatis pernyataan kedua betul. Kemudian kita cari pernyataan ketiga. Jumlah tabungan Budina dan Buati pada bulan Juli adalah 335.000. Apakah betul? Ini kita lanjutin dulu juga boleh 250, 275. Terus Buati kan tambahnya 30 ya. Jadi ini 160, 190, 220, 250, 280. Nah, yang ditanyain di bulan Juli. Juli itu yang ini. Yang ini di jumlah. Berapa jumlahnya? 5. 7 tambah 6. 3, 1. 3, 3, 5. Berarti betul ya ini. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3 yang C. Yang pernyataan 2 kalau mau kalian cek, ini kan dia bulan Oktober itu Buati tabungannya 250, Budina juga 250. Berarti tabungannya itu sama. Kemudian kita lanjut ke nomor 18. Perhatikan tabel persamaan garis berikut. Jika A itu 2, B sama dengan min 1, maka garis P dan Q dalam keadaan sejajar. Berarti kita cari dulu gradiennya. Gradiennya kalau bentuknya kayak gini, berarti M sama dengan nilai depan X-nya atau A per B. Atau kalian bisa tulis X per Y-nya. Nah, yang Q ini itu gradiennya 3 per 6. Berarti berapa? 1/2. Hmm, tapi kan dia X-nya itu B ya di depan X. Jadi ini bukan A, tapi B. B, A. Nah, kita cari pernyataan ke satu. B per A-nya berapa? -1/2. Sejajar enggak? Enggak ya, harusnya dia setengah. Berarti ini salah. Otomatis yang kedua betul. Kalau mau kalian cek juga bisa. Yang kedua itu kan B per A. -2/1 sama dengan -2. Benar ya? Karena kalau dia tegak lurus, kalau dia itu tegak lurus, misalkan M1 tegak lurus sama M2, itu M1 kali M2 sama dengan -1. Itu ya. Kalau dikaliin hasilnya -1 itu tegak lurus. Dan kalau setengah kali -2 itu hasilnya kan -1. Berarti dia benar tegak lurus. Kemudian kita lanjut ke pernyataan ketiga. Berarti kan B per A lagi. -2 per -1 sama dengan 2. Maka garis P dan Q berpotongan tegak lurus. Salah ya. Karena dia itu kalau dikali sama yang Q itu kan jawabannya 1 ya. Setengah kali 2 itu 1. Otomatis yang benar yang keempat. Kalau mau dicek juga bisa. B per A -1 per -2 sama dengan setengah. Dia sejajar ya karena sama gradiennya. Nah, kalau M1 itu sejajar sama M2 itu gradiennya itu sama ya. M-nya itu sama.
M1 sama M2-nya. Ini kalau gradien, biasanya ini banyak yang suka keliru ya. Jadi ini nomor 18 jawabannya adalah 2 dan 4. Kita lanjut ke nomor 19. Diberikan pernyataan berikut, nilai gradien garis Q adalah 2. Q itu yang ini. Berarti dia berpotongan dengan yang P ya. Berpotongan dengan P. Kita itu cuma bisa cari gradien supaya cepat itu cari yang ada 2 titiknya. Ini kan yang ada 2 titiknya adalah P ya. Yang lain kan cuma ada 1 titik aja. Berarti gradien P itu dia garisnya miring ke kanan apa ke kiri? Ke kiri ya. Karena ke kiri berarti gradiennya min Y3/6. Berarti gradiennya P min 1/2. Kemudian kalau MP itu dia tegak lurus sama MQ berarti gradiennya itu harusnya min setengah dikali MQ sama dengan min 1. MQ sama dengan min 1 dikali min 2/1 sama dengan 2. MQ-nya itu harusnya 2. Jadi pernyataan satu ini betul ya. Gradien garis Q adalah 2. Kemudian pernyataan kedua berarti salah. Nah, kita lanjut di pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga itu persamaan garis R adalah itu ya. Nah, karena MQ itu dia itu kan garisnya sejajar ya sama R. Berarti gradiennya itu sama. M1 sama dengan M2. Berarti gradiennya itu sama-sama 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita cari nilai X1 sama Y1-nya. Nah, R itu melalui titik 0,3. Berarti titik itu 0,3. 0-nya itu X1, 3-nya itu Y1. Berarti kita masukkan Y min 3 sama dengan 2 dari gradiennya dalam kurung X min X1-nya 0. Berarti Y min 3 sama dengan 2X. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti kita pindah X-nya ke sana. Berarti Y min 2X min 3 sama dengan 0. Sesuai ya. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Yang A ya. Yang ini salah. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir di video ini tentunya. Nah, sebuah kafe membuat paket promo dalam beberapa paket. Nah, ini cake kita ibaratin X, jus mangga Y. Berarti ini 2X plus 2Y sama dengan 118.000. 3X plus 2Y sama dengan 169.000. Kita kurangkan karena udah ada yang sama, nggak usah disamakan variabelnya ya. Terus 2X dikurangi 3X. Berapa? X ya. Min X. Sama dengan ini 118 kurangi 169. Atau kita balik 169 kurangi 118. Berarti 51 ya. 169 kurangi 118. Ini kan 15. Berarti min 51.000. Berarti X-nya adalah 51.000. Gitu. Kemudian kita cari jus mangganya itu harganya berapa? Kan 2X plus 2Y itu sama dengan 118.000. Berarti 2X 2 kali 51.000 ditambah 2Y sama dengan 118.000.
Berarti 2 kali 51, 102.000 ditambah 2Y sama dengan 118.000. 2Y sama dengan 118.000 dikurangi 102.000. Berarti berapa Y-nya? 118 kurangi 102. 16.000 ya. 16.000 kita bagi 2. 16.000 bagi 2 berapa? 8.000. Nah, sedangkan yang di sini itu pakai 3 itu 2X plus 3Y. Ini berapa? 2 kali 51.000 ditambah 3 kali 8.000. Nah, 2 kali 51 kan dia 102.000. Ditambah 3 kali 8, 24.000. Jadi jawabannya adalah 126.000. Yang C. Sekian dulu pembahasan kita pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat belajar dan semoga diberikan hasil yang terbaik. Amin.